Hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi generasi masa kini sampai generasi mendatang mengenai pentingnya arti sebuah kejujuran. Orang yang kehilangan kejujurannya akhirnya merintih dan menangis di alam sana. Di ponsel saya masih tersimpan foto saya bersama tamu rombongan Oikmas Klasis Madiun. Dan pada saat itu juga saya memfoto dua buah patung relief yang masing-masing terukir pada sebuah pilar besar penyangga bangunan Kelenteng Cuan Kiong Lasem. Dan hal itu adalah kisah nyata, bukan hoaks. Lain lagi dengan cerita kisah nyata yang menimpa cacikku Tio Milan, tepatnya pada hari Minggu 13 Juli 2025 di Kelenteng Culingkiong Tuban. Ada peringatan hari ulang tahunnya Yang Mulia Makco Kwan Im Posat. Lalu Cik Melan disuruh sama Makco Dien Siang Singbu untuk mengambil satu piring buah pir yang di atas meja altarnya Kongco Hoktik Cingsin. Tujuannya untuk diberikan kepada pemilik pohon bunga melati, yang mana bunga melatinya sering saya petii untuk dipersembahkan kepada dewa-dewi di Kelenteng Kwan Singbyo maupun Kelenteng Culingkiong Tuban sewaktu ada acara sembayangan. Dan orangnya pada ikhlas, dengan senang hati saya dipersilahkan mengambili bunga melatinya. Dan begitulah setiap ada upacara sembayang dewa-dewi, saya selalu mengambil bunga melati di rumahnya orang-orang yang ikhlas itu. Di rumah saya pun ada bunga melati, tapi porsinya masih kurang, jadi perlu mencari tambahan di luaran. Dulu di Kelenteng Culingkiong juga ada tanaman bunga melatinya dan bunga mawar juga. Pertumbuhannya baik, subur karena mendapat sinar matahari yang cukup. Jadi produktivitas bunganya lumayan banyak. Tapi sangat disayangkan, semua tanaman bunga itu dibabat habis atas perintahnya Ratna, sang penguasa kelenteng saat ini. Katanya dijadikan taman kering saja, karena cacikku disuruh sama Makco mengambil buah. Maka bertanyalah dia cara mengambilnya. Jawab Makco, ambil bersama piringnya dulu, setelah itu piringnya bisa dikembalikan belakangan. Mendapat jawaban begitu, Cik Melan pun tanpa ragu segera melaksanakannya, meskipun tahu dengan jelas di depan altarnya Makco Kwan Im Posat ada seorang karyawati bernama Dewi sedang duduk bermeditasi. Cik Melan pun tanpa menunggu, karena tidak lama lagi akan ditanyakan kepada Makco Kwan Im Posat apakah persembahannya buah-buahan dan kue sudah boleh diturunkan atau belum. Dan kalau jawabannya boleh, kan langsung diturunkan semua. Maka Cik Melan segera pepe duluan sama Yang Mulia Kongco Hoktik Cingsin, bilang kalau disuruh sama Makco untuk mengambil satu piring buah pir. Usai bilang begitu langsung diambil dan dimasukkan ke dalam tas buah pir dan piringnya. Sudah beres, tapi siapa sangka Dewi yang seorang karyawati Kelenteng Culingkiong Tuban yang sedang duduk bermeditasi, setelah bangkit dari meditasinya langsung melapor sama para mantan pengurus dimisioner Kelenteng Kwan Singbyo Culingkiong Tuban. Dikatakannya ada buah hilang satu piring, hilang bersama piringnya. Lalu Ima Kartika mengumumkan pakai pengeras suara, perhatian para umat dimohon jangan pulang dulu. Selesai pengumuman langsung diadakan penggeledahan, khususnya yang membawa tas besar yang bisa dimasukin piring dan buah. Yang pertama digeledah itu tasnya Cik Jin, tapi tidak ditemukan
buah dan piring. Lalu sekuritinya berpindah menggeledah tasnya Cik Melan. Maka ketemulah buah dan piring yang telah dikehendaki oleh Mak Co Dian Siang Sing Bu yang mulia untuk dimasukkan ke dalam tasnya Cik Melan. Lalu Cik Melan memberikan penjelasan secara terbuka dan didengarkan oleh segenap hadirin. Ada mantan pengurus, mantan penilik dan umat. Dikatakan bahwa saya mengambil buah ini atas perintahnya Mak Co untuk diberikan kepada orang-orang pemilik tanaman bunga melati. Kalau gak percaya silahkan tanya pada adikku Tio Ing Hin. Nanti ini adikku yang mengantarkan ke rumah-rumah orang pemilik bunga melati, karena Ing Hin juga yang memetii bunganya. Pada saat itu beberapa orang mantan pengurus tidak setuju pengambilan buah semacam itu, dan ada yang sampai mengucapkan kalimat begini, kalau gitu ya Tio Ing Hin gak usah cari bunga lagi mulai sekarang. Dan kata-kata itu disetujui oleh beberapa mantan pengurus. Kemudian ditegaskan, Hin, kamu gak usah cari bunga lagi ya. Lalu saya menjawab, ya. Lah jawaban saya itu cuma demi memutus panjangnya benang perkara itu saja, supaya tidak semakin kusut, apalagi sedang bertepatan dengan hari peringatan ulang tahun pencapaian kesempurnaannya Mak Co Kuan Im Posat, yang seharusnya kita yang menghadiri berbahagia semua, masa mau diisi dengan keributan. Meskipun saya mengiyakan untuk tidak mencari bunga lagi, tapi rasa bakti saya kepada para sinbing tidak bisa dipadamkan begitu saja dengan peristiwa kecil itu. Akhirnya saya akan tetap mencari bunga melati. Artinya saya akan tetap mencari bunga melati. Untuk setiap kali ada acara penghormatan kepada para sinbing, para dewa-dewi, kayaknya lebih dari 3 kali saya pergi dan menginap di kelenteng Mak Co Dian Siang Sing Bu Madiun. Di sana ada tanaman bunga melati di dekat kolam ikan. Pertumbuhannya bagus karena mendapat cukup sinar matahari. Di waktu pagi saya petii bunga melatinya. Saya tempati piring persembahan, lalu saya taruh di atas meja altar persembahannya Yang Mulia Mak Co Dian Siang Sing Bu di kelenteng Wi Ing Kiong Madiun itu. Bahkan ketika saya berkunjung ke makamnya Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, makamnya di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang sana. Lah saya kan ingin bermalam 3 malam di sana, lalu minta izin kepada takmir masjid di sana. Jawabnya, wah mohon maaf Pak, untuk bermalam di sini tidak bisa. Ini khusus tempat bermalamnya orang tua wali murid.